ya nggak sah. Belakang juga termasuk. Makanya hati-hati kalau sholat bajunya pas-pasan, maka nanti pas dia ruku, pas dia sujud tuh baju naik. Naik nggak bajunya? Bajunya naik ke atas, celananya turun ke bawah, maka kelihatanlah auratnya. Berarti sholatnya nggak sah. Jadi biar aman, gimana kita sholat biar aman? Pakai kaos dalam. Pakai kaos dalam yang masukin tuh biar ketutupan tuh. Atau kalau nggak pakai kaos dalam, pakai baju yang panjang, pakai kaos yang panjang. Kalau ruku, sujud tuh nggak naik ke atas sehingga kelihatan. Ya, ini masalah ini hati-hati nih, jangan asal-asalan ya. Ini kadang-kadang ya kalau lagi di masjid sini ya mestinya pakai baju, pakai sarung, dah aman. Ini kalau lagi jalan pakai celana, pakai kaosnya yang pas-pasan, dia sholat akhirnya. Datang waktu sholat, dia sholat. Akhirnya ketika dia ruku, kelihatan auratnya. Ketika dia sujud, apalagi tambah naik tuh. Ya, mestinya kita ini berani negor mestinya. Berani nggak negor? Kalau ada orang di samping kita itu begitu, berani nggak kita tegur? Maaf Pak, tuh auratnya kelihatan tadi. Auratnya kelihatan tuh tadi itu. Mana aurat saya? Itu di belakang. Tuh, bapak kalau lagi ruku, lagi sujud tuh, ya belakangnya kelihatan. Ya cuman kita mau negornya kayaknya nggak enak ya, takut ya. Semestinya kita bilangin tuh, semestinya harus ada keberanian. Ya, harus belajar berani. Karena apa? Kesianan dia merasa udah sholat aja kan. Ternyata sholatnya nggak sah. Nauzubillah. Kenapa nggak sah? Karena terbuka auratnya. Ya, begitu juga pakai baju yang kancingan nih. Pakai baju yang kancingan. Nah giliran duduk atau giliran apa nih, kebuka nih, pusernya kelihatan. Nah kalau pusernya kelihatan ya berarti auratnya kelihatan, kebuka. Ya, makanya yang aman tuh perempuan dipakai mukena. Kalau perempuan juga hati-hati juga tuh. Ya, perempuan auratnya apaan perempuan? Kalau tadi laki-laki auratnya pusar sampai dengkul. Kalau perempuan auratnya apa? Mana? Semua anggota tubuhnya perempuan itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang boleh kelihatan. Berarti kalau dia lagi takbiratul ihram kelihatan ininya nih, kelihatan lengannya. Nggak sah sholatnya karena tangan tuh batas pergelangan tangan itu harus ketutup. Makanya pakai apa tuh namanya tuh? Manset apa? Iya, aman itu, nggak kelihatan. Ya. Nah, kalau telapak tangan kelihatan nggak apa-apa, perempuan ya. Kalau laki-laki sih memang kelihatan. Ini perempuan telapak tangannya aja yang boleh kelihatan, namanya mukanya. Ya. Nah kalau perempuan sholat mukanya ditutup pakai masker gimana? Yang disuruh buka, yang boleh kelihatan tuh muka sama telapak tangan. Makanya jangan ditutup pakai cadar, pakai masker. Ya, lebih baiknya dibuka. Nah, apalagi laki-laki, perempuan aja disuruh buka, mukanya suruh kelihatan. Ya, lagi sholat kan muka disuruh kelihatan. Perempuan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau di luar sholat pakai cadar nggak apa-apa. Nggak lagi sholat pakai cadar. Tapi kalau lagi sholat cadarnya buka. Laki-laki malah pakai masker lagi sholat. Ya. Nah, maka kalau dia sakit ya silahkan dah pakai masker. Kita husnuzon aja, jangan suuzon. Kalau ada orang pakai masker lagi sholat, kita husnuzon, jangan suuzon. Mungkin dia rawan kalau dia menyedot udara yang banyak virusnya, dia gampang kena. Udah gitu aja dah. Ya, kita kalau mau pakai masker juga giliran sholat turunin, buka giliran sholat. Ya, nanti kalau udah nggak sholat mau pakai lagi. Nah pas sholat buka. Ya, lebih aman, lebih afdol. Ya. Terus syarat ini digabungin aja nih dia nih. Jadi nomor 2 satrul aurah,
menutup aurat bilibasin tohir, dengan pakaian yang suci. Berarti digabung tuh, ketutup aurat dan pakaiannya suci, nggak boleh dinajis. Ya, pakaian nggak boleh dinajis. Pakaian yang udah kena pipis. Nah ini kalau pipis, celananya kena air pipis, najis nggak celananya? Najis. Boleh nggak dia sholat? Nggak sah sholatnya. Jadi gimana nih kalau celana dalamnya kena pipis? Gimana dah? Ini lagi di jalanan gimana? Sholat nggak ente? Celana ente kena pipis. Ente lagi bukan lagi di rumah sih gampang, cuci, ganti yang baru. Ini kalau lagi di jalanan, gimana dah? Hah? Masuk ke kamar mandi, cuci, pakai basah-basah nggak apa-apa. Daripada nggak sholat, ya, cuci, udah bersih, daripada najis tadi, ya ntar diperas, mau pakai lagi nggak apa-apa. Bahaya nggak pakai celana dalam basah-basah? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya, nah, kalau nggak dicuci dulu, saya malu kalau nggak sholat. Nggak malu nggak sholat, pakaiannya najis. Ya nggak kasar. Kalau dia tahu ya dia malah dosa. Sholat bawa najis, dia tahu ya dosa, dia nggak boleh. Maka harus dibersihin dulu. Ya, bersihin. Ya, yang selanjutnya wal wuqufu ala makanin thahir. Dia berdiri di atas tempat yang suci. Ya, artinya tempat sholatnya harus suci. Jadilah tadi anggota tubuh suci dari najis, pakaian suci dari najis, tempat suci dari najis. Nah itu kalau mau dipisahin itu jadi begitu tuh, kalau mau digabung. Ya. Nah dia mau sholat, tempat dia sholat mana? Tempat dia berdiri sholat sampai dia sujud tuh, tempat dia sholat itu harus suci daripada najis. Ya nggak boleh ada najisnya tempatnya, harus suci daripada najis. Ya, yang selanjutnya wal ilmu bidukhulil waqti. Dia punya pengetahuan tentang masuknya waktu. Berarti ya sholat itu harus pada waktunya. Kalau belum waktunya udah sholat aja. Ya, ini nggak sah. Makanya syarat sahnya sholat harus pada waktunya. Ya. Jadi tungguin dulu, ini udah waktu belum? Tanya dulu kalau nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu waktunya kapan, tanya. Nah, ini biasanya kalau kita lagi ada di tempat orang, lagi perjalanan, lagi musafir, ya, kita nggak tahu nih waktu, apalagi ke daerah-daerah yang jauh, ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu waktu sholatnya beda dengan kita, ya, dengan di Jawa di sini beda waktu sholatnya itu, karena waktunya juga beda, jamnya beda sejam itu, jam di sini sama jam di sana beda, ya, di Kalimantan, Sulawesi. Apalagi dari NTT, ya, Nusa Tenggara Timur, ya, jamnya beda. Ntar waktu sholatnya beda juga, ya, waktu sholatnya beda juga. Nah kalau kita nggak tahu, kita biasa di Jawa, waktu sholatnya kita tahu jam sekian. Nah giliran ada di Kalimantan, giliran ada di Flores, tanya dulu nih sholat zuhurnya jam berapa nih? Sholat asarnya jam berapa nih? Jangan perasaan saya ini udah zuhur, nggak boleh pakai perasaan, ya. Kecuali dia tahu ada matahari, tahu alamatnya, ini udah tergelincir matahari sedikit, tadinya nggak ada bayangan, terus mungkin udah mulai ada bayangan, itu silakan, ya. Dia punya pengetahuan namanya itu, ya, pengetahuan tentang waktu sholat. Nah, jadi syaratnya sholat itu nggak boleh di luar waktu. Nah ini syarat, ya, sholat harus pada waktunya, nggak boleh di luar waktunya. Kalau sholat di luar waktunya nggak sah, ya. Nanti ada pengecualian, kecuali apa? Kecuali di jamak. Di jamak sholat asar di jamak sama sholat zuhur dikerjain di waktu zuhur. Kita sholat asar bukan pada waktu asar, pada waktu zuhur, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Kita jamak. Itu cerita lain dah tuh.
Ya, syarat selanjutnya wastiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat. Sholat nggak ngadep kiblat, ya nggak sah sholatnya. Harus ngadep kiblat. Ya. Nah, kalau kita lagi di tempat orang, kita patokannya masjid. Nah, kalau ada masjid, kalau nggak ada masjid gimana? Tahu kiblatnya gimana? Kalau di hotel-hotel, kita nginep di hotel-hotel. Pernah nginep di hotel kan ya? Enggak pernah. Hotel Islam. Hotel Islam, ya. Hotel Islam tuh di mana-mana, insya Allah di Indonesia banyak. Ya itu udah jelas dah tuh, hotel Islam masjid, ya. Nah, kalau hotel Islam masjid itu jamaah tabligh itu dari Medan tuh kan. Ya, dia tinggal di masjid-masjid aja, di sholat di masjid, aman gitu, enak. Ya kita juga gitu. Kalau kemana-mana patokannya masjid aja, udah aman. Makanya sebaiknya masjid jangan dikunci. Ya, ntar kita tuh pengalaman nanti kalau gitu di mana-mana mau masuk ke masjid mau istirahat itu dikunci, bingung kita. Kalau punya duit enak di hotel, kalau punya duit bingung. Nah maka sebaiknya masjid jangan dikunci, 24 jam kebuka. Kamar mandinya apa orang mau butuh itu pahalanya gede itu. Ya, kalau masjid kebuka 24 jam, wah itu di sana tuh di Bangka di Takwa 24 jam kebuka. Ya silahkan. Ya, nah itu begitu mestinya. Ya, jadi membantu ya orang-orang yang musafir. Kalau orang Islam dia musafir ada di tempat orang pasti yang dicari masjid. Ya, kalau orang-orang ini kelas menengah ke bawah, kalau kelas menengah ke atas hotel. Ya. Kalau kita kelas menengah ke bawah carinya masjid, mana nih masjid? Ah udah saya mau di sini aja nih, enak di masjid. Ya, enak di masjid. Ya, tapi sholat jangan cuma numpang tidur doang, numpang buang air doang kagak sholat. Ya. Nah itu jadi ngadep kiblat. Nah kalau kita di tempat penginapan di hotel itu biasanya ada arah panah itu, ada penunjuknya. Apakah di atas, di lotengnya, di kamar itu, ya, atau di tembok atau mana itu, liatin aja. Kalau kita mau sholat kan bingung nih, ini kiblatnya mana nih? Nah liatin aja itu. Ya, biasanya ada, biasanya, di umumnya ada. Ya, karena memang harus ngadep kiblat, nggak boleh nggak ngadep kiblat asal-asalan. Waduh, saya lagi nginep nih di hotel misalnya. Nggak ada tandanya, dia kagak nanya. Saya perasaan saya ngadep Solo nih. Pakai perasaan, walaupun bener salah juga, nggak sah juga. Ya untung-untungan dia kayaknya bener nih Solo nih tadi, kayaknya bener ya. Walaupun bener salah juga, nggak sah juga sholatnya. Ya mesti ijtihad dulu, usaha dulu, nanya dulu. Ya tanya dulu, tanya itu ya, apa namanya kalau di hotel tuh? Oke, ya, pokoknya apa dari situ yang ada di hotel itu. Ya, yang tukang nyapunya, yang tukang bawain makanan apa ya, atau yang di depan itu ya, kita mau daftar kan tuh ya, tanya dulu di situ ya sampai di sini dulu dah ya. Itu syarat sahnya sholat, sholat ya. Kalau dicatat ditanya lagi pasti bisa, tapi kalau nggak dicatat tahu udah bisa gak tuh syarat sahnya sholat. Lupa lagi. Makanya penting catat. Ya, ilmu itu kalau nggak dicatat hilang. Ya. Nah, caranya biar ilmu nggak hilang dicatat. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ya, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Ya. Nah, talinya apa kalau kita dapat binatang buruan, kita berburu dapat binatang nih. Dapat manjangan. Ya, dapat kambing, ya masih hidup. Nah, biar dia aman kita ikat. Nah, kita iketin, aman, tadi kagak lari. Udah dapet, dia kagak ikat, dia dilari. Nah, gitu. Itu ilmu itu bagaikan binatang buruan. Biar dia kagak lari, diikat pakai apaan? Pakai tulisan. Nah, tulisan. Ntar besok-besok, sebulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian buka bukunya, kenang-kenangan indah itu nanti itu ngerasain nanti. Kalau nggak nyatet ya ntar nggak ketahuan. Kalau ente punya buku sendiri
Ntar beberapa tahun kemudian lihat-lihat lagi, oh ini saya pernah ngaji nih. Nah, itu ada kenangan tersendiri itu nanti. Ya, makanya usahain nyatet, bawa buku. Ya kalau pakai ngandelin HP ntar kalau ininya apa namanya, memorinya hilang, apa kehapus, ya nggak disimpan lagi, kepenuhan, akhirnya hilang semua. Ya ini saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ustaz, kalau sholat zuhur atau asar kita harus baca surat lain setelah baca Al-Fatihah atau enggak, Ustaz? Ya, nah ini nanti ini masuk ke rukun sholat nih. Ini baru syarat-syarat nih ya. Nah jadi kalau kita sholat, apa sholat zuhur, apa sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, ya, yang wajib kita baca cuman Fatihah doang. Suruh-suruh yang lain sunnah. Mau dibaca silahkan, nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi yang pokok Al-Fatihah nggak boleh ditinggal. Ya, Al-Fatihah nggak boleh ditinggal. Ini mungkin pertanyaannya dibingung karena sholat zuhur, sholat asar itu kan nggak kedengeran bacaan imam kalau dia jadi makmum. Ya, nah kalau udah baca Fatihah, kita sholat zuhur nih, kita udah baca Fatihah, imam belum ruku, baca surah. Ya, yang kita hafal apaan? Kulhu, baca kulhu. Ya, udah selesai baca kulhu belum ruku juga itu imam, baca lagi kulhu lagi. Ya, emang yang hafal kulhu doang. Baca ulang-ulangin lagi. Nah, kalau banyak hafalannya enak. Ya, kalau tahu ini imamnya biasanya lama nih, baca yang panjangan surahnya. Ya, kalau ini biasanya memang cepat, baca yang cepat surahnya, yang pendek-pendek. Ya, nah itu jadi surah dibaca apa kagak? Ya dibaca lebih baik. Enggak dibaca sah sholatnya. Yang penting Fatihahnya dibaca. Ya itu saja. Ya, ada lagi. Kan kita kan kalau sholat nih biasanya kita ngelamun nih, Ustaz, mikirin gitu dalam hati, jadi kita lupa pas ini udah rakaat berapa gitu. Itu caranya gimana, Ustaz, biar nggak lupa? Kalau nggak biar nggak ngelamun. Ya caranya biar kagak lupa ini sholat. Ini rakaat berapa ini, rakaat ketiga apa rakaat keempat nih sholat zuhur, bingung. Biasa itu sering begitu tuh. Sering begitu nggak? Karena menghayal, lagi sholat dia menghayal, pikirannya kemana-mana. Habis ngeliat HP, pikirannya ke HP. Yang dilihat di HP apaan tuh dipikirin. Nah biar tadi kan pertanyaan biar kagak lupa gimana itu sholat berjamaah. Kalau biar kagak lupa ya sholatnya berjamaah. Nah seandainya iya saya berjamaah tapi kan saya jadi imam. Saya berjamaah saya jadi imam, saya lupa gimana? Nah, kalau kita sholat lupa nih, rakaat keberapa nih? Maka yang kita pakai adalah yang kita yakin. Yang yakin yang mana? Ente bingung nih, ini saya 3 rakaat atau 4 rakaat nih? Ini rakaat keberapa nih saya? Rakaat ketiga atau rakaat keempat nih? Yang yakin yang mana? Yang yakinnya 3, yang ragu tuh 4. Itu yang yakin namanya, yang rendah tuh ya pasti tidak kerja ya. Maka apa namanya? Kalau kita ragu nih 3 apa 4, 3 apa 4, 3 udah. Ya. Nah, berarti tambahin lagi 1. Ternyata orang bilang ya, loh kok kamu sholat 5 rakaat? Enggak apa-apa. Karena kita ragu tadi. Ya, walaupun jadinya 5 rakaat padahal kita udah 4. Nah, karena kita yakinnya 3, kita ragu tadi, ya. Nah, ternyata kita tambahin 1 lagi karena kita ambil yang yakin, ambil 3. Ternyata orang bilang nih, tadi kamu sholat 5 rakaat. Oh iya saya lupa. Sah nggak? Sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Nah gitu. Jadi ambil yang yakin. Nah ambil yang yakin itu yang paling rendah berarti yang yakin. Yang ragu kan yang terakhir. Ini saya udah mau keempat apa ya, baru 3 nih. Nah itu yang ragu itu yang keempatnya, 4 rakaat nih, betul ragu namanya. Maka yang yakinnya adalah yang 3. Maka ambil yang 3 walaupun nanti ternyata udah 4 karena menghayal
Ya. Ternyata udah 4, tambahin lagi berarti kan 5 rakaat. Gimana? Ya sah, nggak apa-apa. Sah. Karena kita bukan buat-buat. Nah ini kalau ente buat sendiri, sholat zuhur 4 rakaat, saya mau tambahin 1, itu nggak boleh. Itu bid'ah namanya itu. Itu bid'ah dolalah itu. Ya udah 4 mau tambahin 1, jadi 5. Itu aliran sesat. Jangan tambah-tambahin. Nah, kalau ceritanya lupa kayak tadi, nggak apa-apa. Ya, udah. Nah, lagi nih Sat. Pas sholat berjamaah kita sering muap Sat. Muap? Iya, pas sholat berjamaah kan kita sering muap nih. Terus itu caranya biar gak muap gimana Sat? Kalau muap jangan diikutin. Walaupun nggak lagi sholat, ini lagi belajar begini nih, di depan guru muap, nggak boleh, nggak adab. Ya, nggak boleh muap, lagi belajar muap, enak banget. Ya, di depan gurunya di muap lagi. Oh, nggak buka mulutnya gede banget, nggak adab itu. Gimana caranya? Tahan, bisa nggak ditahan? Bisa. Ya, jangan diikutin. At-tasa'ubu minasyaiton. Muap itu merupakan perbuatan setan. Setan demen, di muap diikutin. Oh, padahal ada gurunya di situ. Kita lagi sendiri kali deh. Ya, lagi nggak ngapa-ngapain nih, nggak apa-apa dan muap. Apalagi lagi sholat. Ya, lagi sholat tahan. Ya, nah, jangan diikutin tuh, itu setan. Ya, nah gitu. Bisa ditahan. Ya, belajarnya coba itu mau nggak bisa tahan. Bisa. Saya belajar sama Syekh Hasan itu, wow, dimarahin, muap dimarahin. Ya, baru tahu saya, oh ternyata begitu ya, bisa ternyata. Ya, nah itu jadi nggak boleh itu. Ya lagi belajar, ya, nah, kita muap nggak boleh, nggak adab. Ya, nggak adabnya ditahan. Walaupun ngantuk banget gitu, muap kan ngantuk tuh biasanya. Nah tahan, ya jangan diikutin. Ya. Udah selesai. Nah, jadi ilmu harus dipelajari, harus dicari terus ilmu. Jangan sampai kita merasa udah bisa gitu, padahal nggak bisa. Merasa, namanya merasa. Ya, merasa udah bisa, itu nggak boleh. Ya, harus dicari ilmu, belajar terus. Ya. Nah, jadi kesempatan-kesempatan yang ada di Majelis Al-Birru ini dimanfaatin. Ya, nah kita ngaji sekarang kan baru yang kita jalanin nih baru 2 malam Sabtu sama malam Rabu. Ya, nah, itu kalau emang bisa lagi ditambahin lagi. Nah, yang udah berjalan juga tiap sore itu alhamdulillah. Itu juga kegiatan majelis juga. Ya, tiap sore. Nah, itu juga jangan dilewatin tuh, karena itu peluang yang bagus. Ya kan nggak ngapa-ngapain, kecuali ngapa-ngapain. Ya. Kalau ada kegiatan, ada tugas, ya nggak ada masalah. Ya, tapi kalau nggak ada tugas, mau ngapain? Di rumah main HP, nonton TV, apa, nongkrong, mendingan di masjid. Ya, nah itu ya. Jadi kita mesti pandai-pandai mengatur waktu. Ya, jadi jangan sampai ngikutin hawa nafsu terus. Ya, jangan ngikutin hawa nafsu terus. Ntar penyesalan di belakang, bukan di depan. Ya. Nah, kita berakit-rakit ke hulu. Ya, kita susah-susah dulu dah. Jangan senang-senang dulu, susah-susah dulu. Ntar dikasih kesenangannya nanti enak. Ya, jangan nyesal udah tua baru aduh. Ya dulu saya senang-senang mulu, sekarang udah tua susah lah. Ya, jangan begitu. Ya, ini kan udah jadi pelajaran semuanya. Ya, pelajaran di orang-orang tua dulu. Makanya ayo kita manfaatin waktu. Ya, kita manfaatin waktu. Ya, kita cukupkan ya kajian kita pada kesempatan malam ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan buat kita semua yang hadir dan juga buat pemilik rumah nih, Sohibul Bait ya, insya Allah berkah. Ya, silakan baca doanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
واستر لنا عوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه زادت الصحب والحمد لله بالوتر والتناد قبول